sebenarnya kan pohon itu makhluk hidup. Itu yang pertama. Bahkan iya, dan dia berkomunikasi juga. Iya. Jadi ketika Rasulullah di Madinah itu kan ada pohon korma yang nangis gitu ya. Jadi itu yang pertama. Dan dia hidup. Dan hidupnya dia itu bahkan dia itu menjadi wasilah rezeki bagi kita. Gitu kan? Gitu. Jadi kalau saya menggambarkan kalau pohon sawit itu pasti hidup. Gitu. Sama seperti karyawan pohon itu. Gitu, dia kerja untuk kita gitu loh, untuk kita gitu. Nah, saya yakin gitu. Kalau dia itu tidak termotivasi oleh kita, dia malas kerja. Gitu. Malas kerja. Itu yang saya pahamin gitu. Gitu. Jadi cuman bedanya karyawan sama pohon. Kalau pohon itu lebih disiplin. Saya ke situ, dia baris di situ, dia tetap di situ. Kalau karyawan kadang-kadang dia nggak ada kemana gitu kan. Jadi saya harus memperlakukan dia, menghormatin dia selayaknya saya menyayangi karyawan saya juga gitu. Makanya saya ajak ngomong gitu kan. Saya ajak ngomong, gimana? Ngomong apa gitu? Ngomongnya begini, kamu yang semangat ya. Kita ini, kamu sama saya, ini kita lagi bangun agama sama bangsa gitu. Itu benar-benar saya ngomong begitu. Tapi ngomong kayak gitu dalam hati. Kalau ngomong itu karyawan kita bilang, ini kita cari kerjaan lain deh. Iya, makanya di Masjid itu saya bikin tower tinggi gitu ya. Saya suruh bikin tower gitu. Katanya, Pak, apa ini? This is anak buah saya kan orang India gitu ya. Kita ini kok Pak, apa untuk kontrol fire tower atau no, this is a speech tower. Aku bilang untuk pidato, saya bilang, wahai sawit-sawit sahabat-sahabatku. Terakhir itu saya itu dapat video ya. Ada dokter guru besar itu yang menyatakan bahwa pohon-pohon itu berkomunikasi. Gitu. Nah, tapi ada satu nih. Tapi ini pengalaman pribadi ya. Yang saya lakukan karena saya suka. Tapi dalilnya saya nggak ngerti. Ya, saya ajak ngomong. Saya setiap kali mau beli perusahaan, itu saya ajak ngomong. Saya masuk ke musola, ke dindingnya, saya elus-elus, saya bilang, kamu doain, kamu sama saya. Di sini sama saya kita bangun agama sama bangsa. Gitu. Insya Allah ya, kita bareng-bareng, mudah-mudahan kita ketemu lagi. Tak los-los, nanti ketemu pohon tak los-los gitu. Nah, kalau kakak saya itu udah tahu jauh-jauh. Adikku lagi ngomong itu sama gedung, sama pohon-pohon, biarin. Nah, kebanyakan yang saya ajak ngomong itu kebeli. Yang nggak kebeli, yang saya lupa, benar-benar lupa ngomong. Aduh, udah pulang lupa. Aduh, ya nggak ada nomor teleponnya lah ya, kebetulan. Nggak ada nomor teleponnya. Tapi itu aku lakukan. Gimana? Pas lupa nggak ada nomor teleponnya. Telepon nomor berapa gitu kan. Yang di Mas Uci persis. Dan itu di masjid itu lucu. Yang saya ajak ngomong, itu pohonnya tumbuhnya luar biasa gitu ya. Begitu kebeli saya datang lagi sama dia. Alhamdulillah Allah ridho sama kita nih. Itu tanah itu lepas lagi, saya beli lagi jadi duit. Jual lagi jadi berkali-kali saya dapat duit dari dia. Itu mungkin karena usaha pohon satu itu dia memimpin di situ mungkin. Dia cukup bagus itu. Gitu. Jadi itu saya lakukan. Nah, ini kembali nih. Saya ingin begini. Komunikasi itu penting. Buat saya itu kalau ngomongin tentang anak, kadang-kadang kalau ngomong anak, nak kamu hebat begini begitu, itu dampaknya itu 70% sinyalnya. Tapi kalau dia lagi nggak mood, itu bisa 50%, dia nggak percaya. Saya ngomongnya ke orang lain, itu dampaknya itu 90%.
nyampainya 90%. Contohnya begini, anak saya di sini lagi main gitu. Saya ngomong sama tamu, saya ngomongin anak saya. Oh, kalau anak saya kemarin alhamdulillah diterima di sana, dia begini, dia senangnya jualan. Anak itu lebih nyampe. Saya nggak lagi ngomong gitu. Itu teori saya, gitu. Berkomunikasi efektif. Saya kadang-kadang ingin menyampaikan sesuatu ke kiai. Saya nggak mungkin Pak Kiai harus begini, nggak bisa. Saya ngomong sama santrinya. Saya ngomong, tetapi sebetulnya message saya ke sini. Itu efektif. Nah, kadang-kadang ya saya ngomong ke pohon itu yang saya yakin dan menjadi saksi dan didengar itu kepada Allah SWT. Gitu. Mengutarakan niat saya. Kan nggak harus doa itu langsung. Kita ngomong itu kan keinginan. Jadi oke, gitu. Kira-kira malaikatnya itu oke deh, nanti gue sampein kan gitu kira-kira ya. Jadi itu, nah itu pohon. Apalagi suami istri diajak ngomong dong. Malah suami istri dianggap pohon, pohon dianggap suami istri. Ya. Gitu, nggak diajak ngomongnya yang indah-indah, jangan dimarahin. Ternyata kan semua hidup. Kan Anda pernah tahu kan air yang diajak ngomong gitu. Itu aja hebat gitu. Jadi komunikasi kita tuh perlu mengungkapkan. Nggak harus kalimat, tapi dari hati kita. Kalau saya ngomong pohon, artinya suami istri terlebih-lebih harus. Dan itu yang paling susah itu suami istri, karena kita ketemu terus. Ya harus kita latih gitu. Harus kita latih. Ya kesel-kesel sebentar, jangan kesel diterusin. Udah itu alasan nggak pulang gitu.